Saudara, dalam hidup kita harus terus menguatkan jiwa kita untuk dapat bergerak maju mencapai tiap-tiap tahap, tiap-tiap bagian yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu kisah yang sebetulnya tidak asing buat kehidupan kita, yaitu ketika Daud ya dalam perjalanannya, saudara, ketika dia dari suatu kota ke kota yang lain, dari satu peristiwa ke peristiwa lain, ada satu prinsip yang pagi hari ini engkau harus tangkap, saudara. Dan prinsip yang sederhana ini tapi sangat berdampak, Dari cerita Daud di Ziklag, 1 Samuel pasal yang ke-30. Saudara, kekecewaan, keputusasaan, kehilangan semangat, itu sebetulnya lebih berpengaruh ketimbang kita tidak punya modal, tidak punya dana, tidak punya hubungan, tidak punya peluang. Tapi kehilangan semangat, rasa takut, cemas, khawatir, pikiran-pikiran yang negatif itu lebih berpengaruh dan membuat kita kadang-kadang, saudara, memutuskan untuk berhenti. Berhenti membangun hubungan, berhenti membangun masa depan, berhenti mencapai mimpi-mimpi kita yang terbaik, dan kita berhenti. Akibatnya kita akan hidup dengan sesuatu yang biasa saja. Tapi saya bersyukur, Daud berkali-kali mengalami peristiwa yang menyakitkan. Berkali-kali. Tapi Daud punya satu hati yang lembut. Itu yang membuat, saudara, prinsip yang saya maksud adalah, kalau kita berhasil melepaskan rasa sakit yang pernah masuk, sebetulnya, saudara, itu lebih dahsyat daripada engkau diterima dalam sebuah pekerjaan, diterima dalam sebuah hubungan. Kenapa? Kalau engkau masuk ke dalam sebuah pekerjaan, tapi tetap melekat rasa sakit, rasa gagal, rasa patah itu, engkau akan gagal lagi. Engkau akan memproduksi ulang dari hatimu yang masih terluka. Tapi kalau engkau berhasil melepaskan rasa sakit itu, di hubunganmu suami istri, di pertemanan, di pekerjaan, di pendidikan. Saudara, yang anehnya, saudara, engkau dan saya sebetulnya sangat jauh lebih besar daripada apa yang mampu kau lihat di depan cermin siapa dirimu hari ini. Mungkin kau berkata, ya sudah cukuplah, aku sudah selesai S1. Saudara, coba tanya kepada pencipta dan perancang hidupmu yang sejati itu. Tuhan, sampai di sinikah? Haleluya. Sampai di sinikah? Saudara, sayangnya kalau Anda belajar sedikit kisah tentang Ayub, Ayub sudah sangat-sangat diberkati, sangat-sangat kaya. Alkitab mencatat dia orang terkaya dari orang-orang yang kaya. Di sebelah timur dia orang yang paling kaya. Jadi dia mau kalahkan siapa lagi? Dan dia terkenal dengan anak-anaknya yang seperti Miss Universe. Sangat cantik, terkenal sekali. Dan Ayub bukan hanya terkenal karena kekayaannya, kesalehannya, tapi karena usahanya juga, saudara. Alkitab mencatat sekian banyak lembu, sekian banyak onta. Dan tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Dan lebih daripada semuanya itu, kalau Ayub pasal 29 mencatat, Ayub punya prestasi lebih daripada hal-hal lahiriah. Alkitab pada pasal 29 itu dicatat Ayub menjadi mata bagi orang buta. Ayub itu menjadi pengacara bagi janda-janda. Ayub itu jadi orang yang sangat-sangat berdampak di masyarakat. Nah, saya mau beritahu, saudara, engkau dan saya adalah pelita yang Tuhan nyalakan, yang tidak ditaruh di bawah, tapi diletakkan di atas. Tuhan ingin bukan terang dirimu, tapi terangnya yang di dalam dirimu memancar. Masalahnya, saudara, kita punya banyak cerita yang sudah kita lewati yang tanpa kita sadari itu menjadi sebuah halangan untuk cahaya itu memancar dengan terang. Di perasaan kita, di pikiran kita, di hati kita. Kadang-kadang, saudara, kalau kita berjalan di tengah malam,
lebih banyak timbul pikiran positif ketimbang timbul pikiran negatif ketimbang pikiran positif. Kenapa? Karena informasi. Mari kita lihat saudara 1 sampai pasal 30. Ayat yang pertama saya akan baca dengan cepat. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi ini sebuah kondisi yang tidak tidak terelakkan lagi. Peristiwa-peristiwa dalam hidup kita tuh saudara banyak sekali yang tidak terelakkan. Makanya kesanggupanmu menerima ketidaksempurnaan adalah bukti bahwa engkau sempurna. Kesanggupanmu menerima ketidaksempurnaan adalah bukti bahwa engkau sempurna. Kalau seorang yang berkata, kau luar biasa baik, ketika segala sesuatu aman, ketika segala sesuatu dalam aturannya. Saudara, itulah moralitas manusiawi. Tapi ketika engkau dapat menerima seorang pemungut cukai yang begitu dibenci oleh masyarakat, ketika engkau menerima seorang wanita yang sudah habis-habisan hidupnya, rusak dan hancur, dan menerimanya, sungguh-sungguh menerima tanpa mendakwa, tanpa mengorek-ngorek masa lalu. Penerimaan yang seperti itu menunjukkan bahwa engkau dan saya sempurna. Itulah Yesus Tuhan kita. Itulah hidup yang Tuhan mau peragakan di muka bumi ini hari-hari ini. Kau terlambat dijemput suami, bagaimana reaksimu? Haleluya. Pas suami lihat handphonenya, miss call-nya 24 kali. Bagaimana reaksi kita? Saudara, saya mau kasih tahu ya. Seringkali kita harus sadar reaksi-reaksi sampai sebegitu rupa itu bukan tiba-tiba. Ada benihnya. Dan benih itu diciptakan, diletakkan oleh peristiwa-peristiwa yang terekam dan tersimpan jauh di lubuk hati yang paling dalam. Dan disitulah memproduksi buah kecurigaan, buah kecemburuan, buah yang merusak kehidupan kita. Kenapa kita sulit percaya kepada Bapa? Mungkin engkau gagal jadi Bapa, atau engkau tidak memiliki Bapa yang sempurna. Ya, mana ada manusia yang sempurna? Hanya satu Bapa di surga yang sempurna. Peristiwa yang tidak terelakkan ini mungkin kau sudah alami. Saya berenam bersaudara, saya nomor 5. Laki-laki. Adik saya Kak Diana. Dan saya laki-laki paling kecil di rumah. Dan jadi laki-laki paling kecil di rumah itu paling indah, paling enak. Kenapa? Karena enak disuruh. Gak berani lawan abang-abangnya. Saya ingat saudara ketika saya masuk SMP SMA. Mendiang mama saya itu paling suka nyuruh saya ke pasar. Beli daun singkong lah, beli kelapa lah, parut lah, masak jengkol lah, numbuk daun singkong kalau orang Batak. Jadi kalau saya ditanya, saya agak mendekati upik abu. Jenis-jenis di dapur itu saya tahu. Kalau cuci piring, paling indah saudara. Yang di dapur kelihatan dicuci, omah, mendiang mama saya, keluarin panci-panci yang udah lama gak dicuci. Sekalian. Itu kebahagiaan saya. Itu peristiwa yang tidak terelakkan. Jadi katakan kalau Anda laki-laki paling kecil, wow, om kau tahu aja perasaan saya. Puji Tuhan, kamu jadi pendeta nanti. Kamu jadi hamba kita. Tambah. Coba, Anda bisa terima nggak peristiwa-peristiwa yang tidak terelakkan?
Apa Anda simpan? Ya ampun Bang, kalau boleh memilih, jangan memilih. Terima. Coba, betul apa betul? Kita kadang-kadang begitu egonya mau memilih, yang sebetulnya kita hanya terima. Terima. Tepuk bawah kanan kirinya. Terima. Kasih tahu sekali lagi, makasih ya kamu menerima aku. Aduh, Kak Christine. Kanan kiri agak kosong. Om Warno agak deket dong. Makasih ya. Kita harus belajar terima. Saya lanjutkan saudara cerita ini. Saya berdoa kita tidak lama. Haleluya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Habis, terbakar. Habis. Kalau Anda pulang ke rumah, tiba-tiba rumah Anda terbakar habis. Coba. Haleluya. Gak usah rumah Bang, motor kebakar dikit aja. Waduh. Langsung. Siapa ini? Gitu kan. Ingat, kita tuh hamba. Lihat, terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan itu telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi. Jadi ini sebuah peristiwa yang sangat memilukan. Hati-hati saudara. Kalau Anda sampai di titik ini sangat memilukan. Itu biasanya apa? Berbekas. Marahnya udah berbekas. Laparnya berbekas. Marahnya berbekas. Hati-hati saudara. Tapi sukacitanya berbekas juga. Tuhan mau membalikan keadaan kita. Tuhan mau membalikan keadaan kita. Saudara, rahasianya sederhana. Kalau Anda temukan buah-buah dari benih yang muncul, yang tertanam, yang sekarang muncul itu, deteksi langsung. Aku gak boleh selesaikan buahnya aja. Aku harus selesaikan sampai ke akarnya. Karena nanti kalau Anda gak selesaikan sampai akarnya, buah itu akan muncul lagi. Ya, buah itu akan muncul lagi. Kegalauanmu akan muncul lagi. Ketakutanmu akan muncul lagi. Tapi kalau benih kasih, benih sukacita, biarkan dia tumbuh, berbuah-buah. Makanya pekerjaan roh adalah menghasilkan buah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah saudara, buah. Respon kita tuh gak perlu diatur-atur. Kenapa? Karena memang ada produknya dari dalam yang dikeluarkan. Ada seorang murid Tuhan namanya Stefanus. Yang ketika saudara dirajam oleh orang-orang yang menghakimi dia, dia menatap ke langit. Justru memberkati orang-orang yang melemparkan batu dan merajam dia. Memberkati dan berkata, Bapak ampuni mereka. Mereka tidak tahu, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara, jadi martir itu bukan tiba-tiba. Bukan, saudara, bukan tiba-tiba. Mari lanjutkan. Ketika Daud nangis sampai tidak kuat lagi. Lanjut saudara. Saya berupaya membuat cerita ini jadi lebih real. Lihat saudara. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Sangat terjepit. Anda pernah stres? Pernah stres? Sampai semua enzim di tubuh Anda berlebihan? Mau ke belakang belum waktunya. Gerah di ruangan AC. Iya kan? Pokoknya semua enzim di tubuh Anda memunculkan reaksinya. Daud sangat terjepit. Lihat saudara, dia sudah kehilangan siapa? Anak-anaknya dan istrinya. Tapi Alkitab mencatat ada tambahannya, ada bonusnya.
Kalau jadi pemimpin dapat bonus, katakan puji Tuhan. Bonusnya yang gak enak lagi. Tapi tetap saudara, Tuhan memakai itu untuk kebaikan engkau dan saya. Nah, Alkitab berkata, ayat yang ke-6, karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing. Katakan pedih hati. Coba aku pengen tatap dulu wajah-wajah yang tersembunyi dengan masker ini. Alkitab loh yang berkata, dalamnya hati, Alkitab ya. Pujanggat yang berkata, dalamnya hati siapa yang tahu ya kan? Senyum boleh lebar, angkat tangan boleh tinggi, tepuk tangan bisa kencang. Tapi di sini saudara, goresan yang malam minggu itu masih terasa sampai hari Minggu coba. Aduh, goresan yang malam minggu itu loh yang masih terasa. Coba lihat saudara, Alkitab yang mencatat Daud sangat terjepit. Dan seluruh rakyat sudah pedih hati. Anda pernah dengar cerita induk beruang kehilangan anaknya? Seluruh hutan kocar-kacir saudara. Karena kalau induk beruang kehilangan anaknya, dia nggak peduli siapa, dia akan hajar habis. Karena ini saudara, rasa yang mendorong tindakan-tindakan yang ekstrim terjadi. Yang menarik ayat 6-nya ini ayat-ayat yang sering kita baca, tapi ada sesuatu yang sederhana saya mau sampaikan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, tetapi Daud menguatkan dirinya. Dirinya yang mana yang dikuatkan? Siapa yang menguatkan? Kasari menguatkan Kasari sendiri. Kasari yang mana yang lemah? Kasari yang mana yang kuat? Daud menguatkan kepercayaan kepada Allahnya. Daud menguatkan dirinya. Dan ini saudara, salah satu bentuk Daud melepaskan semua perasaan negatif itu. Daud melepaskan rasa sedih, rasa khawatir. Dia taruh mandat Tuhan lebih penting dari kesedihan. Dia taruh tugas ilahi itu lebih utama daripada rasa terhimpit. Kehilangan istrinya, anaknya, keluarganya tidak terselamatkan. Kota yang selama ini jadi tempat dia tinggal terbakar habis. Sementara rakyat yang dipimpinnya hendak melempari dia dengan batu. Tetapi bagaimana Daud dapat bangkit? Daud dapat memimpin lagi. Kekasih-kekasih Tuhan. Tidak ada satu orang pemimpin yang sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh kuat, mampu memimpin orang lain sebelum dia mampu memimpin perasaannya sendiri. Saya nggak bilang dirinya, memimpin perasaannya sendiri. Mau ngamuk, belok, tegak lagi, lurus lagi. Mau galau, balik. Mau sedih, enggak balik, ngopi dulu. Ya kan? Perasaan ini saudara, kadang-kadang ya, itu yang sering kita abaikan. Orang-orang rohani kadang-kadang tuh tidak lihai. Kadang-kadang ya saya bilang, mengelola perasaannya sendiri. Bahasa roh bisa kencang. Baca Alkitab bisa rajin. Tapi sayangnya kita belum melakukan hukum Tuhan. Nanti ada dua hal paling tidak yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus beri makan jiwa kita. Feed your mind. Kasih makan jiwa kita. Kasih makan jiwa kita. Kalau jiwamu lapar, waduh saudara, mall tuh jadi rumahmu. Karena kau pengen lihat yang lega-lega. Yang sale-sale. Yang indah-indah, lampunya temaram. Iya kan? Yang datang dilayani. Kalau di rumah jadi pelayan, om, gak enak om. Jiwamu kasih makan.
Halo, kalau jiwamu kelaparan, meradang, tidak heran saudara. Tidak heran. Alkitab yang berkata, kita akan makan apa saja yang membuat jiwa kita kenyang. Konten dari dunia kita makan. Nasihat dari dunia kita telan. Nasihat orang fasik, iya ya benar juga loh. Tapi saya berdoa hari ini engkau tidak lagi demikian. Jiwamu perlu makan dari hadirat Tuhan. Itu yang Daud lakukan ketika dia menyembah. Dia mengalami Tuhan mengalirkan damai sejahteranya yang membasuh seluruh rasa di dalam jiwanya. Dan itu yang membuat ajaib loh. Sepertinya spontan terjadi perubahan yang ajaib dalam pribadi Daud. Kenapa saudara? Karena damai sejahtera. Bahkan Yesus berkali-kali berkata ketika dia hadir setelah kebangkitannya, damai sejahtera bagimu. Kenapa? Karena murid-muridnya yang 12 orang itu udah ketakutan. Sudah ketakutan. Damai sejahtera meluluhkan ketakutan. Saudara, kalau Anda ditipu orang habis 20 juta. Tiba-tiba ada orang memberkati Anda 200 juta. Masih kepikiran nggak yang 20 juta? Masih? Oke. Kurang gede. Terus tiba-tiba ada yang memberkati lagi Anda 200 juta lagi. 20 juta itu masih keingat gak? Aduh. Yang nipu itu teman dekat loh. Ayo, masih ingat gak? Masih? Ya Tuhan. Tolonglah umatmu. Terus ada yang memberkati lagi 200 juta, masih ingat gak? Masih. Dengerin. Kenapa Abraham ikhlas mempersembahkan Ishaknya? Itu harta termahal, terindahnya. Kuncinya bukan sekedar iman. Kuncinya itu lebih banyak dirasa. Abraham telah taruh rasanya itu di dalam Tuhan. Rasa aman. Itu bukan sekedar iman, saudara. Bayangkan kalau 20 juta itu Anda langsung ubah. Yang pertama, kasih makan jiwamu. Yang kedua, saudara, ini yang paling penting. Ubah persepsimu. Kalau Anda tidak merubah persepsimu, engkau tetap menjadi manusia yang kemarin. Tetap menjadi manusia yang kemarin. Manusia yang kecewa sedang angkat tangan di rumah Tuhan. Manusia yang kecewa sedang sorak-sorai di hadapan Tuhan. Nanti pulang keinget lagi, kenapa 20 juta aku ditipu Bang Adit. Ya Tuhan, aku udah percaya banget sama dia. Tapi kan dia 200 juta dapat. Tapi kurang Bang. Kan udah tambah lagi 200. Ya habis gimana, susah melupakan. Halo. Saya tuh sebetulnya agak melankolik. Jadi kalau beban, kalau masalah tuh dipikirin dalam. Ada yang seperti saya nggak? Ada yang mau jujur nggak? Halo? Oh jadi beda semua saya nih. Ya Tuhan, aku sendirian. Oh melankolik. Melankoliknya sama suami. Kalau ada beban, saudara, saya suka pikirin. Tetapi saya sadar, otak saya ini kecil, gak mampu berlama-lama. Yang pertama, saya tidur. Gak di hadirat Tuhan kok, gak di gereja, enggak. Saya tidur, sampai istri saya suka bilang, ini manusia dari mana ya? Ada masalah dia tidur. Yang kedua udah bangun apa? Mandi. Enggak. Kalau udah bangun, mandi. Anda tahu, di kamar mandi itulah sebetulnya seringkali pewahyuan itu Tuhan bicara. Kenapa?
Anda harus sadar ya, manusiawi kita tuh unik saudara. Di ruang yang namanya kamar mandi itu kita sendiri berhadapan dengan diri kita. Betul apa betul? Di situ kita ingat kegagalan kita, di situ kita ingat cita-cita kita, di situ kita ingat kan, wah. Kami punya sepupu dari istri, di kamar mandi diserang stroke, dan tidak ada gejala-gejala lain, hanya sebuah kekecewaan sama saudara kandungnya, sama abangnya. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Kenapa? Karena kita lihat diri kita sendiri, saudara. Kita sedang dengan diri kita sendiri. Dan sebetulnya itulah yang namanya ruang Maha Kudus. Di mana tidak ada yang lain. Engkau seperti imam bagi dirimu masuk dan hadapkan kepada Tuhan. Baru di situ Tuhan bilang, Nak, kemarin kamu ingat gak? Nah, di situ saudara. Prinsipnya sederhana. Tuhan selalu ingin menyembuhkan, bahkan mengambil rasa pahit, rasa sakit di hati kita. Cerita ini saudara, ketika Daud mengalami himpitan yang besar, Alkitab mencatat tetapi Daud menguatkan kepercayaannya, atau Daud menguatkan dirinya sendiri. Saudara, kita tidak bisa maju menerobos. Dengerin saya, kita bahkan hampir tidak mungkin maju menerobos halangan, rintangan, bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Rasa gagal, rasa pahit, rasa kecewa, dan itu yang memproduksi kelumpuhan. Ide, kelumpuhan semangat, kelumpuhan dan kelumpuhan. Tetapi Daud berbeda. Dia berhasil melepas, saudara. Yang pertama, saudara, kita harus beri makan jiwamu. Makanya jangan sepelekan waktu teduh pribadi. Beri makan jiwamu. Jangan sepelekan baca Alkitab, baca renungan. Jangan sepelekan. Beri makan jiwa. Yang dimaksud jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang kedua, Anda harus ubah persepsi Anda. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah bekerja dalam segala perkara mendatangkan apa? Kebaikan. Hidupmu akan makin baik. Ditipu makin baik. Haleluya. Amin. Amin. Difitnah makin baik seperti Yusuf. Dilupain makin baik seperti Daud. Dilupain di padang pengembalan, tapi makin baik. Membuktikan bahwa bukan kuat gagahmu, diurapi Tuhan. Saudara, sama saya, ubah persepsimu. Ada banyak orang kadang-kadang saudara tidak dikasih tugas besar memimpin, gawat hatinya. Gawat, krisis hatinya. Krisis. Saya mau kasih tahu saudara, itulah ujian-ujian bagi kita untuk memeriksa yang muncul buah dari ketidakamanan, dari ketakutan, dari pengen berarti, atau buah yang ditanam oleh firman, oleh kebenaran. Daud kenapa berhasil melewati Ziklag? Karena dia menguatkan dirinya. Ada masanya engkau tidak punya orang lain untuk menguatkan dirimu sendiri. Tapi disitulah engkau tahu. Mungkin kau berkata, aku sudah jadi emas kok. Engkau akan diubah jadi berlian, intan berlian. Saya coba cari saudara, seorang yang pernah saya baca biografinya, yang bernama Wilma Rudolph. Seorang Afrikan. Orang Amerika kulit hitam. Imigran mungkin ya. Dia lahir pada usia kanak-kanak 5-12 tahun. Itu mengalami beragam sakit penyakit. Tapi ada satu sakit penyakit yang paling menghancurkan hidupnya. Dia terserang polio sampai dia merasa lumpuh. Dia kehilangan tenaganya di kakinya. Sampai usia 12 tahun dia harus pakai penyangga kaki. Kruk ya. Yang langsung nempel di kaki. Iya. Dia harus pakai itu.
Tetapi sesuatu di dalam batinnya itu menyala. Aku ingin seperti teman-teman yang lain, main basket. Masuk saudara usia belasan tahun sampai 17 tahun. Dia tertarik ikut main basket. Kakinya mulai mengalami sebuah perubahan. Karena yang di dalamnya sembuh. Ini biografi ini mencatat ibunya yang sangat setia. Ibunya tidak pernah menilai Wilma Rudolph ini sebagai seorang cacat. Sejatinya, secara lahiriah, cacat. Tapi ibunya memberi support yang terbaik. Diupayakan sampai pada waktu itu pengobatan sangat susah. Tapi ibunya begitu rupa. 12 tahun sampai 17 tahun. Sesuatu di hatinya tuh bergolak. Aku ingin seperti yang lain. Dia mulai saudara memberanikan diri sampai pada satu titik. Dia melepaskan penyangga-penyangga kakinya dan mulai berjalan. Dokternya satu ketika berkata, tidak mungkin, jangan coba-coba. Kalau Anda pernah patah kaki seperti saya, mau lompat main basket, apa yang muncul? Sambungannya ntar lepas, Om. Nah, Kasari ini sama dengan saya, mantan ortopedi. Sambung menyambung, bukan hati, tulang. Tulang besar, tulang kaki. Kalau Anda lompat dan jatuh, trauma itu muncul nggak? Muncul. Si Wilma Rudolph ini saudara takut, tetapi ini yang saya mau kasih tahu. Kalau kita tahu bahwa kita sedang dalam sebuah proses, lakukan, beranikan, percayai. Si Wilma saudara melepaskan dan dia mulai berjalan. Pada usia 19 tahun saudara, dia mulai mengikuti sebuah kompetisi lari. Kenapa? Karena waktu bermain basket ada seorang pelatih yang melihat ada potensi dalam diri Wilma ini. Dan dilatih sampai pada satu titik. Wilma menjuarai kejuaraan yang tidak mungkin bagi seorang yang punya masa lalu polio, lemah kaki. Jadi juara lari di Olimpiade, bukan kelurahan lagi. Bukan acara 17 Agustus lagi. Anda mau jadi apa depan? Cukup seperti ini? Cukup? Apa seperti Wilma itu pakai ya udah aku memang begini lahirku. Yang lahirnya ini saudara bisa berubah. Dari slim bisa big bisa slim kok. Jangan takut. Jangan tersinggung. Karena benar loh saudara. Yang lahir ini bisa berubah. Bahkan yang sudah kering tulang-tulang bisa nyambung lagi. Anda mau jadi seperti apa ke depan? Itu tergantung. Anda masih menyimpan gak? Coba di pekerjaan. Ada mimpi apa dalam pekerjaanmu? Ada mimpi apa dalam bisnismu? Ada mimpi apa dalam hubunganmu? Kalau sudah tidak ada mimpi, Anda seperti Wilma Rudolph itu, duduk dengan kedua penopang kakinya. Aku memang dilahirkan cacat. Tapi saya mau beritahu, Dia Allah yang menjadikanmu sempurna. Orang berkata masterpiece, artinya engkau maha karya dari penciptamu. Yang dari dalam ini yang paling penting. Hari ini saudara, jadilah seperti Daud, berhasil menguatkan dirinya dengan melepaskan. Sementara saya bicara, saya berdoa, Tuhan mulai mengingatkan, Roh Kudus mulai mengingatkan. Kemarin baru cerita-cerita sama istri saya. Haleluya, jadi ingat itu. Papa kita secara lahiriah pada tempo doloe itu kadang-kadang saudara lupa ikat pinggang itu apa ya namanya? Kalau kena kaki kita kadang-kadang bisa lama bekasnya. Pernah? Istri saya cerita,
Di keluarga kami ada peristiwa-peristiwa itu. Keluarga istri saya. Saudara, luka di luar ini tidak seberapa, tapi luka di dalam. Anda nyanyi nih, nyanyi. Oh, suara Anda maksimalkan, bagus. Tapi Anda turun dari panggung. Tiba-tiba ada seorang, lu yang bener aja nyanyi. Ada langsung down. Langsung menyelam di kedalaman. Tabung oksigen lupa dibawa lagi. Udah. Tolong ya Kak Ani, aku gak mau jadi singer lagi. Kecewa aku. Aku gak mau jadi singer selama-lamanya, seumur hidupku. Coba dari mana tuh? Haleluya. Anda nih pegang multimedia, ngeklik terlambat. Selesai kebaktian. Yang bener aja loh. Makanya melek dong. Lu langsung down. Langsung kayak ada kulkas di dalam. Dingin. Bukan marah saudara, tapi kelam di sini. Dingin sekali. Sekali-kali aku gak mau jadi multimedia gereja. Awas Karut. Catat Karut. Halo. Yang menarik ya Yesus ya. Ketemu seorang wanita yang dilempar oleh orang-orang Farisi karena kedapatan berbuat zina. Guru, menurut hukum Musa, kita selempari wanita itu dengan batu. Batu. Gak tahu batunya dari mana ya. Kalau udah ada niat, ada aja dicari. Memang orang tuh kalau udah ada niat tuh, ketemu loh. Aneh saudara. Udah ada niat mau marah, ketemu aja. Udah ada niat mau berbuat baik, ketemu. Nah wanita itu dilempar begitu rupa. Dan Yesus dipojokkan dengan sebuah pernyataan menurut hukum Musa. Tapi Yesus berkata, siapa dari antaramu yang tidak berdosa, silakan lemparkan batu terlebih dahulu. Orang-orang Farisi yang ahli agama itu. Orang-orang Farisi yang rajin ke gereja dengan jubahnya itu. Dengan kain sembayangnya itu. Yang kalau ke bait Allah wangi. Bukan berarti yang wangi salah loh. Orang Farisi itu penuh dengan penghakiman. Tapi Yesus berbeda sama sekali. Wanita ini justru diterimanya. Satu-satu pergi, satu-satu meninggalkan tempat itu. Dan wanita itu bertanya, engkau tidak menghukum aku? Yesus bertanda. Enggak menginterogasi aku? Enggak. Enggak mendisiplin aku? Enggak juga. Enggak ditaruh di rumah pengasingan? Enggak, buat apa? Ternyata penerimaan itu menyembuhkan. Penerimaan itu menyembuhkan. Anda dengan cacat Anda, terima dirimu sendiri. Kalau engkau selalu ingin jadi orang lain sampai engkau tidak nyaman dengan segala upaya dan dayamu, mulai dengan menerima dirimu. Menerima. Kayaknya ada yang bernafas lega nih. Aku punya pengharapan gitu. Waduh, keren sekali. Kita tuntaskan saudara. Yang pertama apa? Kasih makan jiwamu. Kedua apa? Ubah persepsimu. Ubah persepsi. Katakan yang pertama kasih makan jiwa. Yang kedua ubah persepsi. Yang ketiga, ini yang sederhana. Makanya kenapa Daud menguatkan dirinya. Anda tahu kan mazmurnya? Hai jiwaku, kenapa kamu bersusah hati? Daud ngomong sama jiwanya sendiri. Talk to yourself. Bicara sama dirimu. Kamu berharga, aku berharga. Bicara sama dirimu. Bicara. Ya, aku tidak seperti orang lain, tetapi aku lebih dari orang lain. Bicara. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Banyak orang tidak merasa beruntung dalam hidup ini.
Sampai akhirnya dia tidak pernah berani berkata kepada dirinya, aku berharga. Iya, dia gak berani berkata, aku cantik, aku tampan. Gak berani. Padahal kecantikan, ketampanan itu relatif. Kalau Anda bilang orang Afrika yang gelap-gelap itu gak cantik, hati-hati kau. Anda ke Papua, Anda bilang, ya ampun jelek banget. Anda menghina pencipta orang Papua. Kalau Anda ke negeri tirai bambu, ya ampun matanya pada segaris semua, gak ada indahnya. Siapa bilang? Mereka justru menikmati. Dimulai dari apa? Diterima. Anda pernah gak ke suku-suku pedalaman? Ya ampun jelek banget, gak ada pakaiannya. Waduh, tapi mereka apa? Nyaman tuh. Nyaman. Hari ini Anda nyaman gak sih dengan beban Anda? Enggak bang, itu yang susah. Nyaman gak dengan tanggung jawab Anda? Oh, banyak orang tuh gak nyaman kalau ngomong tanggung jawab. Aduh, bang, jangan jadikan aku koordinator asyir. Aduh, anggotaku susah diatur. Mulai mengatur dirimu sendiri, maka anggotamu akan teratur. Yang pertama, saudara kasih makan jiwa. Kemudian ubah persepsimu. Wilma Rudolph, ketika dia mencetak medali emas di Olimpiade, tidak ada satu orang pun yang menyangkal kehebatannya. Tapi itu dimulai dari ketika Wilma Rudolph berkaca dan melihat dirinya, aku bisa berubah, aku bisa lebih baik. Teman-teman pernah bilang gitu gak sih? Talk to yourself. Aku bisa setia, aku bisa tekun, aku bisa bangun pagi om. Aku bisa disiplin, aku bisa puasa, aku bisa diet. Om, aku udah bisa diet om. Dan ujungnya, Anda akan mulai menggenapi setiap rangkaian yang Tuhan sedang rangkaikan. Mulai dari dalam jiwamu. Saya mau tutup saudara dengan ungkapan kitab Amsal yang berkata begini. Sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya, dalam jiwanya, tentang dirinya, demikianlah ia. Sebagaimana orang berpikir tentang dirinya di dalam hatinya, demikianlah ia. Saudara, Tuhan kita yang menjadikan engkau dan saya setia. Jangan berhenti di 2022 ini hanya dengan bermimpi. Cerita ini saya mau menguatkan engkau dan saya untuk bangkit dan menerobos halangan-halangan itu. Karena sesungguhnya penghalangnya bukan di luar. Bukan tidak ada waktu, bukan tidak ada tenaga, bukan tidak ada peluang. Tapi di jiwamu kurang bahan bakar. Bahkan defisit. Kenapa? Karena ada luka-luka. Namun ketika engkau sembuh, ketika engkau pulih, di situ engkau akan punya semua yang kau butuhkan untuk jadi seperti Wilma Rudolph. Semua yang kau butuhkan ada di sekelilingmu. Ada di komunitasmu, ada di rumah tanggamu, ada di pertemananmu. Hana sekian lama tidak melahirkan anak. Hana sekian lama mandul. Suaminya menikah lagi. Dari Penina lahirlah keturunan di keluarga itu. Bagaimana perasaan Hana? Luka, kecewa, marah. Tambah lagi Penina, istri yang muda itu, menekan, mengejek, membuli. Dunia itu punya cara untuk melukai hatimu. Setan itu selalu punya cara untuk melukai hatimu. Bukan orang-orang di sekelilingmu yang melukakan. Roh jahat yang coba memakai orang-orang itu. Dan perasaanmu yang kadang-kadang gak siap. Saudara, Hana melihat dirinya dengan cara berbeda. Itu yang membuat dia berani datang ke bait Allah. Itu yang membuat dia berani percaya ketika ketemu dengan Imam Eli yang berkata, Allah Israel memberkatimu. Apa? Allah Israel memberi keturunan kepadamu. Apa?
yang sekian tahun gak ada berbuah, rahimku. Tapi ketika Imam Eli itu berkata, Allah Israel memberkatimu, Hana percaya. Dan itu yang membuat dia tidak nangis lagi, tidak sedih lagi. Dia menerobos, saudara. Dia menerobos. Dan Alkitab mencatat, ketika dia pulang ke rumahnya, Allah mengingat. Saudara, saya mau cerita singkat ini bukan untuk sebatas menguatkan kau, tapi jadilah seorang pelaku. Wilma Rudolph sudah menjadi pelaku pada kehidupannya. Mari bangkit berdiri. Apakah engkau sudah jadi pelaku dalam kehidupanmu? Mimpi-mimpi apa di 2022 yang rasanya sedang padam. Mulai dari perubahan di dalam dirimu, kasih makan jiwamu.